subuh sekaligus kuliah subuh ingkang kula hormati. Puji syukur datang Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan dapat berjumpa lagi di bulan yang sangat mulia ini. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita sampai 1 bulan penuh kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat dan menjunjung tinggi umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minat tulumati ilan nur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuh. Sesungguhnya dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang tidak dicintai. Saya ulangi lagi, sak temene dunia niki kali Gusti Allah diberikan kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang tidak dicintai. Boleh kathah tiang Islam sakniki niki ngrundel, mengeluh. Kula niki salat empun, Ramadan puasa empun, tahajud empun, deres Quran pun, puasa Senin Kemis empun, kok kula niki tetep melarat mawon. Sedeng mereka orang-orang yang di luar Islam, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa Ramadan, nyugi-nyugiaken, sawai tambah, mobile tambah, gek niku teng sampingi omahe kula nggih Pak ya. Rumahnya tingkat, kula niki kurang nopo nih. Bapak Ibu yang saya hormati, donya diwakaken nang wong kang didemeni lan wong kang boten didemeni. Jenengan mungkin pernah dengar Pak D. Fir'aun. Pernah dengar nggih? Raja mosok Pak D. Raja Fir'aun. Fir'aun itu tidak dicintai oleh Allah. Fir'aun itu mboten didemeni Gusti Allah, tapi Masya Allah sepanjang hidup beliau Fir'aun itu tidak pernah sakit. Fir'aun itu mboten gak ada asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi, mencret mboten nate. Mboten nate, mencret mboten nate. Kopoken sampai biru mboten nate. Sepanjang hidupnya sehat terus, padahal tidak dicintai oleh Allah. Nabi Ayub alaihi salam dicintai oleh Allah. Gudiken mah. Pernah dengar kan cerita Nabi Ayub? Ya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah para nabi, para rasul. Derajat tertinggi derajatnya para nabi. Berarti Nabi Ayub orang yang paling dekat kepada Allah dibanding dengan kita ini. Urut-urutannya nggak? Urut-urutannya. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Nate juara qiraat tingkat RT. Makanya kan makin rada enak suara dulu. Peserta ini 5 waktu, hang loro bisu, hang loro pilek, jurinya ketiduran, jadi kalau dewekan lolos menang loh.
Ya Allah, kumpulkanlah saya dengan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang dikasih nikmat oleh Allah? Satu, minan nabiyyin, kelompoknya para nabi. Dua, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Tiga, wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Empat, wassolihin, orang-orang yang soleh. Berarti Nabi Ayub ini orang yang paling dekat kepada Allah. Beliau nabi, tapi sampean lihat uripe gudiken. Sementara Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun tidak hanya diberi oleh Allah kebun sekian hektar, sawah sekian hektar, bukan hanya itu, tetapi Fir'aun oleh Allah diberi kerajaan. Masya Allah, diberi kerajaan. Sementara Nabi Isa alaihi salam, orang yang paling dekat kepada Allah, Nabi Isa niku rumah ndak punya, istri ndak punya, anak ndak punya, makan seadanya. Kadang godhong niki, besok daun itu, tidurnya kadang teng isor wit, kadang teng jero guwa. Padahal orang yang paling dekat kepada Allah. Dunia diberikan kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Walakin la yu'tid dina illa man yuhibbu. Akan tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan agama oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti panjenengan semua yang datang subuh ini, semua di masjid ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena panjenengan diberi hidayah berupa iman dan Islam. Harusnya bangga dengan ini panjenengan. Tidak usah melirik mereka yang rumahnya tingkat, yang tidak diberikan agama oleh Allah, hidayah oleh Allah, kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia diberikan kepada siapapun oleh Allah, tetapi khusus hidayah, khusus agama tidak diberikan kepada siapapun, tetapi diberikan khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus bangga. Kulo kali panjenengan niki dikasih oleh Allah iman dan Islam. Masyaallah. Para bapak, para sederek ingkang kula hormati, kunci sukses dunia akhirat ranking 1 iman dan Islam. Ini modal. Mulane mboten usah iri pun enten tiyang nika disukan niki kali Gusti Allah, mereka di luar Islam kaya-kaya, mereka dikasih ini, ndak usah iri karena mereka dikasih oleh Allah hanya sementara di dunia ini. Sawah 100 hektar, sawah 100 hektar, menurut kita, saya dan panjenengan ini banyak, nggih betul, banyak 100 hektar, tapi di hadapan Allah 100 hektar itu mboten enten sak tengu niku, mboten enten, ndak ada gunanya utawa 100 hektar mboten sak tengu, mboten enten. Kalau menurut kita 100 hektar, 200 hektar itu banyak. Mugi Gusti Allah niku sak cilike tengu niku kurang cilik maning niku 200 hektar niku. Allah bisa ngasih sampean 200 hektar, Pak. Setiap sampean dikasih 100 hektar, bisa Allah, kuasa Allah. Tapi dari Gusti Allah, nggo paran iron beni 100 hektar. Buruhun beni iro mati ya. Dan itu tidak ngangisore tengu niku wow cilike 100 hektar. Marang beni iro mati. Kamu tidak saya beri itu. Kamu saya kasih surga. Sudahlah. Harusnya kita tuh bangga dengan itu, gitu betul.
Kok mau sendiri tengu-tengu itu? Ndak saya kasih tengu-tengu itu kamu itu. Saya kasih surga kamu ini ya. Apa tengu-tengu itu? Malaikat nubiani mati siro. Kamu ndak menikmati. Kamu saya kasih surga. Dan surga itu selama-lamanya. Loh, harusnya kita bangga dengan iman dan Islam. Maka puasa ini oleh Allah khusus yang dipanggil. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, wahai semua manusia, mboten. Ya ayyuhalladzina aman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ang diceluk kula kali panjenengan khusus. Iman itu ibarat emas, ada yang 24 karat, ada yang 21 karat, ada yang sekarat. Entah sampean yang mana saya tidak paham. Kata Imam Ghazali, iman itu dibagi 3. La yajidu wa la yanqusu, tidak tambah, tidak kurang. Yang kedua, yajidu wala yanqusu, tambah terus, tidak pernah kurang. Yang ketiga, yajidu wa yanqus, kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Yang pertama, la yajidu wala yanqusu, tidak tambah, tidak kurang. Imannya siapa ini? Para malaikat. Malaikat itu dalam situasi seperti apapun, imannya tidak pernah tambah, tidak pernah kurang, tetap. Sekali Israil bagian mencabut nyawa, yang diutek-utek nyawa terus, dia tidak pindah kemana-mana, tetap. Sekali malaikat Ridwan suruh jaga surga di swarga mau. Dalam situasi seperti apapun, malaikat imannya tetap. Yang kedua, yajidu wala yanqusu, tambah terus, tidak pernah kurang. Imannya siapa? Para nabi dan rasul. Rasul itu semakin dikritik, dicaci maki, dihalang-halangi perjuangannya, semakin semangat, tidak semakin surut, tambah terus, imannya semakin meningkat dan semakin meningkat. Semakin mendapat ujian, cobaan, terus tambah meningkat imannya para nabi dan rasul. Yang ketiga, yajidu wa yanqus, kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Imannya kita semua ini. Kapan wis biji akeh, hing pati duwe utang, panenan apik, mosok pati wiridan sedurunge. Rekreasi, kuliner kuliner yang sana. Tapi kapan wis panenan ajur, hing pati duwe becis, dagangan hing pati payu, utang kemremet, anak loro, wong wadon minggat. Jam 2 bengi tasbih digoleki. Ini iman kita semua ini, model yang ngoten niku. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Saya ini pernah dulu teman di MI lah, teman di MI lama tidak pernah ketemu. Saya datang dari umroh, mungkin dengar dari siapa, dia datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riko kok umroh? Iya. Salaman, duduk. Saya mau minta jubah dari Mekah, boleh kan? Oh bisa, ada. Ya kapan bisa? Sak Surbani. Oh iya wis. Nah ono ketua haji ini gitu gua. Sisi merapat itu. Iya wis ketua haji bisa ono wis. Ya mene lengkap tasbih ambisi wake ono. Tambahi naik kurma pisan. Sak kacang Arab. Sisi merapat itu ya.
Saya kan mengukur, Pak. Kita ini kan imannya tambah, kadang-kadang kurang, kadang-kadang tambah. Saya tanya teman saya ini, sampean berani pakai jubah ini, surban dan kopiah haji? Loh, kenapa tidak berani? Untuk apa sih? Saya Jumatan saya bawa ke masjid. Berani? Berani. Untuk apa tidak berani? Wong ibadah. Oh, ya wes kalau memang berani. Karena saya tahu dia ini kan cari rosokan, Pak. Rosokan di pinggir jalan-jalan itu. Indahnya wani jubahan, kalau ngoten. Perasaan saya itu apa wani jubahan. Akhirnya ya, saya kasih. Dapat seminggu dia datang ke rumah. Mboten kula nggih pun jubahan. Kenapa? Berangkat Jumatan. Masjidnya sini-sini Kauman sana. Rumah saya kan Kauman dulu. Sampai sini sana. Baru berjalan kira-kira 15 meter. Wong wadon-wadon tepengki lurung ono jak limo. Niki jubahan surban yang kedua haji ambil nggo tasbih. Piye kaya syekh. Naik syekh hangi nyaut. Mosok sehan. Dirasani Pak mlaku. Cek, iya bener Pak Goparis. Aduh, isune pungkasane sehan iki. Kira-kira dapat ya hampir mendekati masjid lah ya. Ada lagi orang perempuan di pinggir jalan raya gerombol-gerombol. Nggak bicara Pak dia. Temannya dikutit. Temannya dikutit. Edan apa iki wis. Edan apa iki. Akhirnya Jumat lagi tidak berani sudah. Mboten wani Pak. Kurus kula mboten griyaman pun bener sampean Pak Ustaz. Wanita harus juga. Ya karena iman kita ini seperti itulah, kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Kalau imannya tambah ya walaupun dikritik tetap aja berangkat dia. Tidak dira kan memang benar kok, nggih betul. Engko napa direken nggih. Tapi ya iman kita seperti itu. Maka iman itu kata Nabi Muhammad SAW disuruh mupuk terus, ngemes terus. Pakai apa pupuknya? Pakai apa emesnya? Beliau menyampaikan jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara saya memperbaharui iman? Ucapkan olehmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sampean malam Jumat dijak tahlilan, di samping mendoakan ahli kubur kita juga manfaat kepada kita memperkokoh iman dan Islam. Setelah sholat diajak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam rangka memperkokoh iman kita semakin kuat, semakin kuat. Karena setan terus mempengaruhi kita. Dan kalimat itu kalimat inti. Beliau menyampaikan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada saudara, teman, keluarga yang nazak sakaratil maut, menjelang wafat, menjelang meninggal dunia, kamar itu buatlah suasana zikir kepada Allah. Tidak usah ucapan yang lain. Kamu anaknya? Iya. Wudhu baca surat Yasin. Kamu anaknya? Iya. Sampai wudhu baca surat Taubat. Sampai nuntun yang nalkin yang mau mati itu telinga kanan Allah, 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 la ilaha illallah, terus diajak zikir. Biasanya bisa mengucapkan Allah, bisa, alhamdulillah, walau sekali. Kadang tidak bisa mengucapkan karena sudah kaku lidahnya, tapi dia tuh bahasa isyarat, mantuk gitu. Oh, sudah mengucapkan di hatinya, cuma lisannya tidak kuat. Ada juga tidak mantuk, diem aja tapi berebes, ngilu, menangis.
itu hatinya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak usah kalimat yang lain sudah. Kadang-kadang ada orang nalkin orang mau meninggal ini salah. Kupingnya dibisiki, nyebuto, nyebuto, nyebuto goblok kira nyebuto ro, nyebuto goblok kira nyebuto kolok kira nyebuto, nyebuto. Akhirnya ngarep mati, but, lah kok but. Ya sampean yang nuntun yang salah. Ndak usah kalimat itu sudah. Nyebuto tuh hilang ono wis. Ndak usah dibawa. Allah terus Allah. Yang sini baca Yasin, yang sini baca surat Taubat. Pokoknya suasana dibikin suasana zikir, karena dengan zikir memancing turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di lokasi itu, membuat ringan yang akan meninggal ini, keluarnya ruh ini diringankan oleh Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kapan Quran itu dibaca di tempat itu bisa menjadi obat dan rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi dibuat suasana zikir, Allah la ilaha illallah. Insya Allah sana baca Quran surat Yasin, sana baca Quran surat Taubat, insya Allah yang akan meninggal dunia ini dimudahkan keluarnya ruh dari tubuhnya. Bapak dan saudara, setengah jam saya ngaji, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Diangkat sedikit. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri, anta syamsun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Ya Habibi ya ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad wa alaihi wasallam, sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على